Salam masyarakat, selamat datang di Sada Sada Lasindra. Nah, kali ini kita bahas isu yang sering diperbincangkan di media, bahkan di warung kopi. Betul Haji. sekali itu loh, Kakak Rahmat. Jadi yang trending ini sekarang ada isu bahwa RMS, RMS Ketua DPW Nasdem, Nasdem Sulsel, itu mau pindah. Bapak Rusdi Massa Bapak Rusdi Massa mau pindah ke PSI. ke PSI. Tapi sebelum itu Haji, saat ini kita ikut bincang-bincang sama salah satu anggota Betul. timnya podcast Sada-Sada. Beliau Tim adalah apa tim ya? riset Tim politik riset. kita. Dia Iya, iya, iya. kepala bagian riset. Ya, riset. Apalagi politik. masalah politik itu dia cepat infonya. Betul. Seperti itu. Nah, ada Kakak Mulis Abduh. Halo Rahmat. Selamat Jilo. siang, Kakak Mulis. Ya, selamat siang. Oke, kita mulai dari akarnya ini. Katanya seperti yang infokan tadi, Kakak Haji ini Bapak Rusdi Massa diisukan pindah. Jadi Dari isunya Nasdem. itu dari Januari 2025. Mm-mm. Itu isunya itu sudah tersiar. Hmm. Kira-kira ini kalau Rusdi Massa ini pindah ke PSI, apakah isunya ini masih spekulatif atau bagaimana itu? Bagaimana menurut Pak? Terlalu ini cepat mungkin ya. Kalau kita lihat dulu lah bagaimana Pak Remis ini kedekatannya dengan PSI. Nah itu menarik tuh untuk melihat dulu bagaimana isu kepindahan ke PSI ini apa yang kemudian memicu. Nah itu tadi sempat di spill sama Kakak Jilo bahwa pada bulan Mei ya kalau tidak salah itu sempat ada muncul salah satu, ini kita spill ya, salah satu di pemberitaan itu muncul salah satu orang terdekatnya Pak RMS, Pak Mulawarman, itu ini Mantan salah jurnalis satu juga ya? ya, salah satu Jurnalis jurnalis senior. senior juga, itu sempat spill bahwa Pak RMS ini akan pindah ke ke PSI. Ya. Nah ini menjadi salah satu mungkin yang memantik isu terkait kepindahannya. Betul. Nah menariknya jauh sebelum ketika isu ini muncul, orang kemudian melihat ke belakang, oh ternyata Pak Hermes dan Pak Jokowi dan Kaisang ini ternyata punya kedekatan, terutama pada saat momen pilgub. Iya. Pemilihan gubernur itu saat Pak RMS itu akan mencari rekomendasi terutama dari partai PSI. Dia bertemu langsung dengan ketua umum PSI pada saat itu, Kaisang Pangarep, di markas PSI di Jakarta tahun 2004 lalu, sekitar Juni Juni dia bertemu di kantor PSI. Ini membahas soal bagaimana rekomendasi PSI untuk pemilihan gubernur. Ini kan RMS salah satu motor penggerak untuk mendulang suara untuk pemenangan andalan hati di pilgub. Itu juga di Sudirman Sulaiman, Fatmawati yang juga istri. Jadi setelah Pak Remis ini ketemu sama Kaisang, ya infonya bawa jalan keliling-keliling itu, ini rumor ini semakin menguat. Sempat di Pinrang juga itu dulu. Ya. Jadi yang menguatkan juga itu ketika kemudian pada Oktober 2024 masa kampanye kalau tidak salah ini, Pak RMS itu mengawal Kaisang, bahkan roadshow ke beberapa daerah, termasuk di Pinrang di Lapangan Posoa. Itu mengkampanyekan pasangan andalan hati ini, kemudian juga mungkin sonding-sonding soal PSI. Nah di sini juga muncul tuh isu kedekatan Pak Hermes dan Kaisang Pangarep, karena kan sampai duduk bersebelahan di jam dan semacamnya. Jadi memang Pak RMS ini dekat ya, cukup dekat sama
apa ya kalau Ada momen-momen lah ya kemudian Kaisang di publik itu sama terlihat Pak Jokowi kedekatannya. Belum lagi Mm-mm. keributan di sosmed juga. Ya, Tapi Jadi kalau kita soal itu. kalau melihat ini apa pertimbangannya Pak RMS ini kalau memang diisukan pindah, maksudnya ini kan Nasdem sudah penguasa ini luar biasa pencapaiannya, Kita kakak lihat Jibril. kemarin di Pileg 2024 kan pencapaiannya itu sangat luar biasa. Iya, Mas. sudah geser tahu fokus tunggu kan. dulu. Dari sekian lama pilkada, Betul. Golkar pohon beringin itu penguasa Sulsel digeser. sudah Betul, langsung Pak. digeser. Kan ini isu ya, Ya, dan sampai sekarang kan Pak RMS belum pernah secara terbuka Ya, menyampaikan. belum pernah ya. ada Mulai info dari ini, Ah. dari Ya, bagaimana kemarin infonya, tentang Kakak? Nasdemnya. Bagaimana Intel tak info? Kalau dari Enggak, pengamatan kalau kemudian kita lihat di media sosial kemudian dikonfirmasi oleh beberapa teman-teman media, itu Iya. kan terkonfirmasi bahwasanya misalnya Pak dari Sekretaris Nasdem, Pak Syarudin Aldrich, Pak Bupati Sidrap saat ini itu pernah dikonfirmasi terkait kepindahan Pak RMS ini ke PSI. Nah, itu sempat dibantah tuh dari Pak Sahar. Sarafuddin, Ya, tidak benar. Sudah itu saja. Jadi memang singkat dan padat. jelas ya. Kemudian juga pernah oleh Ketua OKK Nasdem sendiri itu disampaikan ditepis juga soal kepindahan ini. Tapi menariknya Mat dan Haji, Iya. OKK Ketua Bidang OKK itu ini sampaikan bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Pak Remes. Artinya tidak dia mungkin melihat kejadiannya bahwa memang Pak Remes masih ada, tapi dia menyampaikan itu adalah hak politik dari seseorang. RMS itu menentukan. Jadi ada celah memang mungkin yang bisa dilanjutkan. Ada signal begitu. Ya, ada signal yang tidak 100% menutup, artinya itu hak politiknya begitu orang. memang politik. Seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi sebenarnya di Nasdem? Nah, ini kan kemarin Munas ya. Ya, Munas, Rakernas. Nasdem Rakernas. Rakernas itu yang tuan rumah adalah Nasdem Sulsel. betul. Di Sulawesi Selatan itu luar biasa juga itu. Pembukaannya megah semua itu, bahkan hotel-hotel di Makassar itu full semua. Nah, kira-kira apa yang terjadi di Nasdem Sulsel ini atau Nasdem Pusat ya, sehingga banyak yang mengisukan bahwa RMS ini keluar atau pindah. Apakah misalnya RMS mau hanya tes ombak isu? Nah, Spill sedikit. Sebenarnya kan sebagai jurnalis juga atau warga, kita kan sering melihat itu di media sosial misalnya atau di media online sempat diisukan itu soal bagaimana ini yang beredar ya, masih bisa kita konfirmasi bahwa Pak RMS ini tidak terakomodir di kepemimpinan pusat yang dulu di ketua OKK. nggak diakomodir. Keputusan baru itu tidak terakomodir lagi. Banyak pihak kemudian yang menduga ya bahwa ada mungkin dalam tanda kekecewaan yang dulunya powernya Pak RMS ini di bidang OKK, bahkan wakil ketua ya kalau dia OKK itu wakil ketua, powernya sangat besar. Kemudian di kepengurusan yang baru itu dia tidak masuk lagi, bahkan dia menjadi ketua pemenangan pemilu di Sulsel saja. Jadi mengecil tuh perannya RMS tuh. Jadi mungkin dia berpikir ya mana nih yang bisa mengakomodir. Karena saya dapat juga ini kemarin ada postingan dari Ahmad Ali. Ahmad Ali itu salah satu petinggi ya. Petinggi. Bukan wakil ya. Bukan gubernur sekarang kan? Ahmad Ali. Enggak, sudah terpilih. Terpilih. Oh ya, salah tinggi jadi ya salah satu inilah. Dia bilang di status media sosialnya itu ada, dia bilang di sini tulis, jadi fotonya itu ada RMS di situ, kemudian ada berapa lah petinggi-petinggi atau pengurus DPW Sulsel. Nah, ketika beberapa DPW dia bilang tanda baik atau tanda buruk. Ketika beberapa DPW, terutama tuan rumah DPW Sulsel, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan partai yang selama ini dirasakan terlalu objektif
tentu menjadi bahan renungan bersama. Mungkin ini menjadi ruang untuk berbenah, mungkin pula sebuah isyarat bahwa potensi terbaik kadang baru benar-benar kita rasakan setelah ia pergi. Jadi ini maksudnya adalah ada partai selama ini dirasakan terlalu subjektif. Jadi memang ada masalah di internal Nasdem. Kalau saya rasa ini ada Itu sedikit yang kita sinyalnya. terbaca sebagai Ya, Ini masih perlu konfirmasi masih untuk perlu kali ini konfirmasi yang yang lebih mendalam, lebih lengkap lebih begitu lengkap. ya. Ya, betul. Heeh. Tapi nah, kita lihat kan kalau misalnya ini diisukan RMS pindah dan Center dikatakan bahwa pindah ke Gajah. Pindah di Gajah ini. Iya, kita tahu sekarang kan Iya, yang menjadi ketua DPW. Ya, yang menjadi ketua DPW sekarang Nah, itu anaknya. betul. Nah, ini Anaknya. kejutan juga karena kan awalnya banyak yang mengira bahwa bahkan salah satu narasumber atau orang yang pernah bergulat dengan politik itu menyampaikan 99% Ya, Ya, Pak Ernest ini akan menjadi pindah ke PSI dan tentu posisinya tidak ecek-ecek karena Iya, tentu posisi pusat. ketua. betul. Ternyata Anaknya. kejutannya pada saat kongres sudah memang kelihatan ya, dan setelah kita dicek di apa namanya halaman KPU itu terkonfirmasi ternyata memang Putranya ya. putra Jadi Pak Ernest ini. dan itu barengan, itu bersamaan sama-sama ketua DPD Nasdem di daerah semua memasukkan keluarganya juga ke Oh iya. PSI. Pertama, mungkin salah satunya Ade Irwan Hamid. betul. Kan? Oh, kalau itu kan sudah lama. Iya, sudah lama. Yang terbaru dong, Yang terbaru tetangga. Enrik Kang, istrinya. Istrinya, Istrinya Bupati. Pak Bupati Yusuf Tangga. Ya, Nah, masuk Bupati juga itu partai apa? Nasdem toh. Oh, Nasdem kan? Iya, Nasdem meskipun Jadi bukan memang ketua. Nasdem PSI beriringan. Nah, ini kekuatan besar nantinya Ji, Betul. 2029. betul sekali, betul. Kekuatan besar nanti ketika PSI sama Nasdem beriringan. Ada belakangnya ini RMS. Kita tahu RMS bagaimana Pendulang suara. suara di Susel, Pak. Tapi Bisa tadi membawa menarik tuh Nasdem. Aji bilang ada tes ombak. Gimana tuh maksudnya Aji? Apa maksudnya Ya, tes ombak? jadi saya melihatnya seperti ini bahwa dari percakapan kita pada hari ini kita pahami bahwa rumor itu sangat mencuat dari bulan Januari. Setelah itu ada video viral yang mengatakan tadi bahwa 90% RMS akan ke PSI. Nah, kemudian di sisi lain ini internal Nasdem ini membantah. Ibu Wahab terakhir Ibu kan juga Wahab, membantah. betul. Saya saja tema tidurnya sendiri saya tidak tahu kok. Maksudnya satu Iya, rumah satu tapi tidak rumah, tahu isu Tidak itu. tahu isu itu. Maksudnya tidak tahu apakah tidak memastikan bahwa dia akan pindah ke PSI. Hanya saja rumor di luar ini sudah sangat kuat. Dan salah satu kesimpulan netizen saya lihat bahwa RMS ini mau tes ombak, mau tes kekuatan gitu untuk bagaimana perolehan pilih nanti ke depannya. Dengan cara memasang anaknya sebagai ketua DPW. Itu info yang saya Atau bisa juga misalnya ya, kan sempat juga cerita-cerita di luar nih. Bisa saja misalnya skemanya adalah harus RMS ini di Nasdem, anaknya di PSI. namanya di Nasdem, tapi kerjanya di PSI. Ada yang analisa begitu juga. Menarik ini. Bisa. Ini kan analisa politik. Artinya ada yang menganalisa bahwa bisa saja RMS sudah tidak full untuk Nasdem ini dan lebih memilih membesarkan PSI. Tapi ini kan analisa. Jadi masih sangat perlu dikonfirmasi kepada RMS tentunya. Ya, kita lanjut. Nah, kalau misal ini Bung Rahmat, karena kan kalau misalnya kan RMS betul-betul pindah ke PSI, kira-kira siapa penggantinya? Oh iya. Seperti itu. Di DPR RI ya. Di DPR RI. Karena kan aturan undang-undang pemilu kan tidak boleh, misalnya kalau dari partai lain masih menjabat, dia dulunya menggunakan partai Nasdem untuk terpilih di DPR RI. Kalau secara aturan Haji, memang harusnya itu kan kemarin yang menjadi di bawahnya Pak RMS adalah Supidaka. Awalnya kan. Tapi
waktu pilwakot kalau kemarin kan Putri Daka juga maju tapi tidak kendarai Nasdem. Nasdem. Oh, Dia kendarai pindah langsung Pindah, karena pada keluar saat ya. itu Nasdem lebih memilih eh, anaknya Pak Judas. oh iya iya. Kan anak Pak Judas. Nah, jadi Putri Daka pindah, kebetulan saya yang liputan itu Putri Daka pindah ke PDIP. Ya. Sudah terkonfirmasi itu. Sudah terkonfirmasi. Karena kan sebenarnya Putri Daka ini adalah ketua DPD Nasdem Lu Utara. Kalau Tapi dia mau nyebrang ke Tapi Lombok, dia nyalek, karena kayak mau nyalek tapi tidak dilirik oleh Nasdem pada saat itu, saya tidak tahu ya. jadi kalau RMS pindah harusnya Harusnya Putri Daka naik, cuma harusnya. terkendala karena dia sudah pindah ke Ah, PDIP. ah. Lalu ya, siapa? saat mau Nah. maju di pemilihan Perolehan wali suara kota tertinggi. ya, Yang kemarin pernah pindah. pernah kesini Andi Aslam Patongan. Andi Aslam Patonang. Andi Nah, itu Aslam. kayaknya nama yang tidak asing di bagi Andi kita Aslam, orang Pindrang. mantan bupati 2 periode Kabupaten Pindrang. Betul. Ya, kalau orang Tapi Pindrang ini kenal pasti. tapi Apa tuh? isunya ini Apa? saya tidak tahu ya, tapi gosip-gosipnya ini isunya Andi Aslam itu mau pindah partai, mau tinggalkan juga Nasdem karena RMS. ikut RMS. Hmm. Karena Andi Aslam ini kan masuk Nasdem Oh iya. gara-gara RMS. Padahal kan isu yang di luar sangat dengan ini Pindrang sangat butuh Apa tuh? wakil. Butuh wakil. Ya, orang Wakil Pindrang rakyat. asli di DPR. Ya tapi ini isunya masih center ya. Apakah dia Tapi- betul-betul Mm-mm. mau pindah? Belum A1, tapi Iya. informasi warung kopi. Iya. Adi Aslam mau ikut RMS. Apakah RMS tetap? Kalau RMS tetap, dia tetap. Kalau RMS pindah, ya dia pindah juga. Tapi memang kalau kita bicara politik, terutama di Sulawesi Selatan di Indonesia lah pada umumnya masih sangat apa namanya patron klien, artinya ada yang ditokohkan, ada yang mengikut. Nah, ini Iya. mungkin yang jadikan di apa namanya salah satu wajah politik kita. Ketika ada satu tokoh besar bikin gerbong baru, ikut Betul. lagi. Jadi Tapi ini kamu lihat sama Karahmat, kira-kira apa dampak jikalau RMS keluar dari Nasdem, kemudian Andi Aslam Patonang yang menggantikan, apa dampak itu kira-kira? Kalau nulis dulu apa dampaknya ke Nasdem? ke Nasdem, oh tentu kalau kita kan seperti yang saya jelaskan tadi, RMS kan ini sudah tokoh dan berhasil mengantarkan Nasdem lah jadi pemenang bahkan di Sulsel. Tentu kalau Pak RMS ini keluar dari Nasdem, ini pukulan telak bagi saya dalam tanda kutip ya untuk Nasdem. Tentu kekuatan politiknya bisa kita raba-raba akan mengendur karena selama ini sosok yang diidentikan dengan Nasdem itu adalah RMS. RMS adalah Nasdem adalah RMS. Oke, kalau di Sulsel Ya, kalau di Sulsel. Sulsel. Nah, itu menjadi ini. Bahkan kemarin kalau kita lihat RMS Nasdem ini kan mengalahkan misalnya Golkar perolehan di DPRD Sulawesi Selatan, bahkan sekarang yang jadi ketua DPRD Sulawesi Selatan ya dari Nasdem. Jadi potensi untuk Nasdem ini dari sisi kekuatan politik mengendur itu ada potensinya karena kan ada sosoknya, tapi kan ya namanya politik selalu ada naik turun, dinamis. Iya. Bisa saja misalnya Nasdem mengutus atau menemukan sosok yang tepat untuk memimpin Nasdem, ya kita ibu. Kalau saya toh Ya. tidak ada sih pengaruhnya Secara struktural karena penggantinya pun kan Ah, kalau dia jadi siapa juga, iya kan? mantan bupati juga 2 periode. Nah, kalau misalnya Nasdem maksud kami RMS hijrah ke partai politik lain, sebenarnya tidak ada sih pengaruhnya bagi Nasdem karena akarnya Nasdem, kalau saya lihat akarnya Nasdem itu sudah bagus kuda-kudanya, Pak. Iya, tapi jangan lupa siapa yang Iya, menjadi patron mereka. Jadi Terbukti misalnya dimanapun saat banyak ketua partai atau kemudian misalnya katakan yang terdekat Bupati Entrekang, notabene Nasdem, kemudian istrinya
PSI itu kan menjadi tanda tanya sebenarnya. Ada tarikan politik yang dilakukan misalnya oleh RMS ini tuh saya bilang salah satu mungkin yang bisa mengendorkan Nasdem. Jadi menarik perlahan-lahan. Mungkin bukan orang intinya tapi orang terdekatnya. Sama misalnya di beberapa daerah kan begitu juga. Ya, ya. Di mana ya? Di selain Gimana di tuh? Trey kan ada ya Pindrang, tapi itu sudah jauh kan ada bupati Eh, di mana gitu, di Palopo. Palopo. Oh, ya. Oh, kemarin. Tapi Banyak tidak lah. terpilih. Nah, nah pertanyaannya kemudian adalah maksud saya kenapa saya bilang itu tidak berpengaruh karena orang-orangnya Ji. Pasti itu tadi bilang Ulis. Bisa saja keluar RMS tapi dia masih berpengaruh di Nasdem. Kenapa berpengaruh? Masih ada Kakak Syahar di situ, masih ada Pak Ibu Wagub lah di sana. Ya, Nah itu tetap tetap adalah maksudnya kemungkinan. jadi misalnya bisa jadi PSI dan Nasdem ini Beriringan Pak. beriringan. Ada Nah, beriringan. Masih spekulatif sekali Masih karena RMS sebagai tokoh atau Ya. mesin pendulang suara jika keluar bisa menjadi pukulan telak buat Nasdem. Di sisi lain bisa juga menjadi angin segar ketika misalnya yang bertahan itu orang-orang yang hebat juga, maksudku yang punya akar kuat juga, seperti Syahar, seperti Ibu Agu dan sebagainya. Seperti itu. Di sisi lain juga bisa jalan beriringan untuk mendulang suara di Sulsel. Karena memang ini Pak RMS memang powernya luar biasa ya. Ya. Meskipun cuma di balik layar, tapi Luar biasa. sutradara politik ya. apa Lis? Sutradara Ah, politik. sutradara politik. Ya, atur politik ini. Iya, di Sulsel ya. Ya luar biasa. Baik, jadi Nah. itulah tadi ketika misalnya saya simpulkan sedikit bahwa ketika RMS misalnya keluar dari DPR, maka PAW itu berlaku sesuai aturan. Sesuatu Yang lah. paling tinggi suaranya. Yang memungkinkan adalah Putri Daka, tapi sudah sudah hijrah ke PDIP. hijrah ke PDIP. Kemudian yang paling memungkinkan adalah Dia Aslam Andi Aslam Patonari. Semoga kalau misalnya bahasanya orang netizen bahwa kami berharap orang Pindrang ada yang mewakili DPR RI. amin lah. Karena sebenarnya RMS juga orang Pindrang. Tapi untuk sampai saat ini masih spekulatif, tidak ada penjelasan ataupun info dari RMS bahwa belum. dia resmi untuk Kita masih tunggu mengundurkan ini. diri. Kemarin janjinya hari Jumat. Hari Jumat. Kemarin janjinya hari Jumat, tapi saya ternyata sampai hari ini kita lihat tunggu saja dulu tahu Ya, belum ada. Kita juga cari-cari informasi. Sampai saat ini masih belum terpecahkan. Tapi kalau misalnya itu jadi pindah itu luar biasa ya. Itu juga kesempatan bagi partai politik lain untuk kesempatan untuk bermanuver. Seperti itu bisa jadi RMS bawa gerbong atau taruh gerbong di sana, atau kita tidak tahu. Nah, masyarakat itu tadi diskusi singkat kita tentang politik, kemana RMS berlabuh sebenarnya, tapi kita akan nantikan info Pada selanjutnya. intinya jangan cepat telan rumor, silakan cek data baik-baik dan cek regulasi baik-baik seperti itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.